Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustaz Muslim Farid SQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Alhamdulillah, malam ini memasuki malam yang ke-15. Sudah separuh perjalanan kita. Semoga Allah sampaikan hingga tuntas Ramadan dengan meraih rahmat Allah, ampunan Allah, dan naik derajat kedudukan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tarbiyah buat kita, pendidikan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Spesial ini enggak pernah didapat oleh orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka ayatnya menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, bukan anas. Spesial kita. Lalu ada apa? Bagaimana tampil itu? Yang pertama, dengan Ramadan Allah ingin menjadikan kita semua orang yang bisa meningkat setelah saum ini dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ayat itu dengan la'allahum tattaqun, karena tidak ada seorang yang lebih istimewa di hadapan Allah, lebih sukses di hadapan Allah, lebih bahagia di hadapan Allah, kecuali mereka yang iman dan takwanya naik seiring sejalan dengan tambahnya umur dan usianya. Dan ini menjadi barometer dari setiap hamba yang ingin memperoleh kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan. Takwa inilah yang menjadi asas. Sehingga Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah juga minta kepada Rasulullah supaya mampu dan bisa meraih dan mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Redaksi hadisnya adalah an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini ya Rasul, wasiatkan untukku, nasihatkan untukku, bagaimana cara untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Qala Rasul, alaika bitaqwallah fa innahu rasul amri kulli. Karena dengan takwa itu, takwalah kalian sungguh-sungguh kepada Allah. Karena takwa adalah rasul amri kulli, pokok, pangkal, asas, dasar, fondasi dari segala amal ibadah.
Kalau sudah takwa, maka Allah akan berikan kemudahan dari segala urusannya. Dalam surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, Allah katakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Aku yakin Bapak, Ibu, ayah, bunda, pasti kita punya namanya masalah selama hidup. Dan ketika orang yang takwa, maka Allah akan bimbing, Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi terbaik untuknya. Tadi beliau wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan, hadiahkan untuknya rezeki yang tidak pernah dia duga-duga dari mana Allah akan datangkan untuknya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan dengan takwa itu Allah akan berikan kemudahan-kemudahan segala urusannya, urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Masih banyak sekali hikmah takwa, hadiah yang akan didapat seorang hamba dengan ketakwaan. Lalu Abu Dhar minta lagi, ya Rasul, zidni, tambahkan untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardh wa dukhrun laka fis sama. Bacalah oleh Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi nur cahaya dalam kehidupanmu, nur cahaya dalam rumah tanggamu, nur cahaya dalam setiap hati-hati hamba-hamba, yang akan menerangi hati kita, anak-anak kita. Bahkan Al-Quran akan memapah, menuntun menuju nur ilahiyah yang akan menghantarkan seseorang meraih derajat kedudukan kemuliaan. Bahkan dimanapun Al-Quran dikumandangkan, di situ ada cahaya Allah. Bahkan cahaya Al-Quran yang saat dikumandangkan seorang hamba di muka bumi ini, maka cahayanya mampu dan dilihat oleh penduduk langit sebagaimana penduduk melihat cahaya bintang dan cahaya bulan. Begitu istimewanya orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Dan PR kita Ramadan ini harus tidak ada lagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini perlu tes gak pada guys? Ya, perlu dites gak Ramadan sekarang? Jangan sampai nanti ketika saat sudah bertemu mungkar nakir, takutnya ada pertanyaan tambahan. Ya, tes masuk surga ternyata harus bisa membaca Al-Quran. Kalau di antar jamaah kita ternyata ada yang belum bisa, berarti enggak masuk nominasi, tereliminasi lah. Nah, sementara ini yang saya dengar itu menggali 5 pertanyaannya, ya. Apa kemudian pertanyaannya? Nah, kalau belum hafal dulu persiapan. Karena orang tua itu biasanya, ya, lebih dekat kematiannya. Ya, walaupun yang muda juga agak sedikit. Kemarin Nanggala semua anak muda semua. Ini tanggung jawab bapak-bapak ini ya. Ini banyak, subhanallah, anak-anak yatim. Dan yang lebih penting lagi adalah jandanya. Tanggung jawab bapak-bapak ya. Ibu rela ikhlas ya, ikhlas ya. Bapaknya menyantuni yatim ya, menyantuni yatim dan menikahi ibu yatim, itu pahalanya double. Kalau menyantuni saja ya utama, tapi apalagi sambil menikahi ibunya yatim lebih utama lagi. Bagi yang mampu dan ridho ikhlas istrinya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua prajurit-prajurit terbaik, insya Allah ini yang beriman kepada Allah, ini adalah syahid untuk menuju gerbang itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya saja, ya, tidak hanya lewat corona kematian itu tiba ajar datang, tapi lewat tenggelam juga itu bisa menghantarkan orang bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang tuanya lebih pantas, lebih dekat, lebih pantas. Ya, kalau ada siaran di masjid, di mushola yang meninggal orang sepuh gitu, ekspresi orang yang mendengar biasa siapa? Umar Kona, usianya 99 tahun. Oh, udah tua. Coba
diinfokan tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bang Kiki. Bang Kiki kok kalau masih muda ya? Ya Allah. Nah, itu responnya beda. Masih muda. Umurnya berapa sih? Nah, ini kadang-kadang kita ingin menyampaikan ketidakpantasan kadang-kadang belum pantas, tapi pantas gak pantas semua akan menuju ke sana. Terus kemudian yang tua dan biasanya itu lebih siap, lebih dekat, lebih pantas dan lebih siap. Yang Ustaz punya jamaah usia namanya Mbak Suci, umurnya 84 tahun. Terus saya mengajar setiap hari Selasa di Kompleks Sunakayangan, ada 15 ibu-ibu dan semua tua-tua, mahua semua. Alhamdulillah, setiap hari beri istiqomah 1 juz membaca Al-Quran tanpa menggunakan kacamata. Saya tanya Bunda Suci, Mbak Suci, makanya Mbak, kok bisa bersih? Awas matanya. Ya, alhamdulillah, saya dari kecil mulai SD saya sudah bisa baca Al-Quran dan saya istiqomah dengan 1 juz setiap hari. Dan kalau Ramadan beliau bisa menyelesaikan 2 juz 1 hari, berarti 1 bulan 2 khataman. Ini sudah 15 hari. Sudah berapa juz ini? Kalau buka ya, mudah-mudahan insya Allah kita masih ada sisa Ramadan 15 hari ke depan. Harus tidak ada lagi yang pertama, tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Falah masjid ini sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Kegiatan semua ada. Taksim Quran Senin dengan Ustadz yang sebentar lagi akan ceramah. Itu yang penting ya. Bentar lagi nanti akan imam tarawih. Kemudian hadis, ada tafsir, semuanya ada, tinggal kita mau dan tidaknya. Kenapa kita nggak bisa ya? Al-malasu itu apa sudah namanya? Al-malasu. Al-malasu. Saya yakin kalau membaca di rumah pasti benar terus, pasti tidak pernah salah. Nah, tidak sekali-kali. Nah, inilah khawatirnya ubah Quran yang anu. Banyak sekali orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang anu, bukan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dia dibaca, tapi Al-Quran yang anu. Al-Quran justru melaknat kepadanya. Kenapa? Panjang pendeknya tidak tepat, dengung dan jelasnya belum bisa. Yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, sin dibaca sin, ta dibaca shin, sehingga antara assalamualaikum atau assalamualaikum atau assalamualaikum tidak bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf lain. Nah, inilah perlunya cross check tahsin Al-Quran, sehingga nanti di hari kiamat dunia kamu membaca Quran dengan siapa, gurunya siapa, itu akan diminta pertanggungjawaban. Kok bacanya begini, siapa gurunya? Gurunya nanti akan dipanggil. Kalau udah, alhamdulillah guru saya Mbak Google, nggak ada pertanggungjawaban. Ya, kalau gurunya siapa Ustaz Arab yang akan menghadiri malaikat. Sudah saya bimbing ya Rob, dengan kemampuan saya. Saya belajar dengan guru saya sampai ke Rasulullah SAW. Ada pertanggungjawaban dan enak, tinggal lebih dari guru saja. Yang disalahkan gurunya nanti. Kemudian dengan ngumpet di belakang sarung saya. Dengan enaknya kalau punya guru begitu. Kalau kita punya guru, Allahu Akbar, repot nanti ketika ada pertanyaan. Apalagi masalah yang satu ini, masalah Al-Quran, wajib. Kenapa? Sampai dalam satu makalah itu, barang siapa membaca Al-Quran sedangkan dia tanpa seorang guru, maka fasyaykhuhu syaitan, maka gurunya orang itu adalah syaitan. Coba, gurunya adalah syaitan. Setan dijadikan guru, muridnya bagaimana? Nah, ini kalau tarawih ini sepertinya banyak yang hadir ya. Kalau Pak Sen, alhamdulillah ada sekitar 80 orang. Maunya dibuang kemana-mana. Ya, pokoknya udah mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu.
kita tidak ada jaminan Ramadan akan datang masih bertemu lagi. Nah, untuk itu ayo cek dan cross check bacaan kita, terutama kalau kita sudah benahi satu ilmu, satu fan, insya Allah mudah-mudahan yang lain pun kita akan mudah untuk membenahi ini. Mulai dari Al-Quran dulu, ya, Fatihah dulu, surah-surah pendek dulu kalau memang belum berani surah yang panjang. Lalu apa fungsi Al-Quran? Yang kedua, selain menjadi hidayah, sebagaimana 183 surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain menjadi hidayah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dengan hidayah itu akan jadi bayyinat, penjelas, penuntun, pembimbing, sehingga mampu kita bisa membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, boleh dan tidak. Dan mungkin Al-Quran mampu dan bisa dijadikan pembimbing hidayah untuknya. Membaca aja nggak bisa. Kalau membaca sudah nggak bisa, bagaimana mampu dan bisa menghayatinya? Gimana bisa mengamalkannya? Nggak paham isi kandungan Al-Quran itu. Inilah cintanya Allah kepada kita. Tidak hanya menciptakan kita saja, tapi Allah berikan pendamping untuk membimbing hidup kita melalui hidayahnya Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran juga menjadi syifa. Syifa itu artinya tidak hanya obat, tapi mufassirin sepakat mereka menafsirkan adalah penyembuh. Dalam Al-Isra ayat 82 sampai 84 disahkan, "Wan nazilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Dan aku turunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran tidak hanya sebagai hidayah saja, rahmat untuk hamba-Mu saja, tapi untuk syifa bagi hamba-hamba yang beriman. Apa syifaatnya? Banyak banyak orang yang sakit ditangani oleh tenaga medis yang terhebat dengan alat yang tercanggih, tapi subhanallah tidak sedikit mereka tetap merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi begitu dikumandangkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dilantunkan Al-Quran, saat itu sembuh seketika dengan izin Allah. Bahkan secara medis tidak terdeteksi, dengan ayat-ayat Allah, kalam Allah mampu terdeteksi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjadi tercepatnya untuk terijabahnya permintaan atau doa seseorang. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, "Man sabulahul Quran wa dzikri an mas'alati aqaiduhu afdala ma utiasa." Barang siapa hari-harinya tersibukkan dengan membaca ayat-ayatku sehingga dia lupa meminta dan memohon kepadaku, kata Allah, maka akan kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta kepadaku. Dia orang yang sibuk dengan Al-Quran, hakul yakin sebelum dia meminta sesuatu, Allah sudah memberikan sesuatu untuknya. Dan ini kisah nyata, mungkin pernah saya ceritakan, saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya saya ulang kembali supaya menjadi hikmah dan hikmah buat kita. Yang ada seorang yang sudah sekian tahun menunggu dan menanti dari musim durian, musim rambutan, ujung ke barat, selatan, ke utara, ingin ketemu, ingin mendapatkan yang Allah janjikan, yaitu wa khalaqnakum azwajan. Apa artinya? Bahwa Allah sudah menciptakan makhluknya semua berpasang-pasang. Tapi ini, ya, si jombloan ini tetap menjomblo, udah ikhtiar kemana-mana. Akhirnya pergi ke rumah seorang ustaz. Ustaz tadi menyampaikan, berapa hari satu, berapa juz satu lagi. Wah, gak sempat ustaz. Ya Allah, ya Allah. Ya sudah, mulai hari ini kalau ingin engkau terijabah doamu, permintaan, jangan pernah lewatkan satu hari, engkau harus sibukkan dengan satu juz Al-Quran. Mulai
Nah itu kemudian apalagi Ustaz? Sedekah, duha, tahajud, sholat berjamaah, menjaga wudu dan istighfar. Tapi Al-Quran tidak kurang setuju. Siap Ustaz, yang penting segera tercapai terwujud impianku katanya. Allahu Akbar. Sehari, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Kurang lebih 40 hari berarti 40 juz. Berapa benar? Memang ada 40 juz lah. Sama dengan menteri itu. Teman saya ditanya itu, berapa juz dia? Undangan di kementerian. Alhamdulillah, Pak Menteri dari 10 juz. Kamu? Alhamdulillah 20 juz. Kamu? 30 Pak Menteri. Kurang berapa juz lagi katanya? Pak Menteri kurang berapa juz lagi? Subhanallah. 30 juz kurang berapa lagi? Berarti berapa? Khatam satu kali khatam kemudian plus 10 juz berarti 40 juz. 30 hari khatam kemudian 10 hari tambah 10 juz 40. Tiba-tiba subhanallah beliau berangkatlah ke kantor. Berangkatnya biasa, harinya juga biasa, jamnya juga biasa, tapi yang luar biasa begitu naik kereta tiba-tiba subhanallah kakinya menginjek kaki perempuan teriak, waduh mas katanya, maaf ya Allah nggak sengaja. Allahu Akbar. Akhirnya dari minta maaf itu kemudian sang laki-laki memberikan diri untuk bertanya, kerja di mana? Di sana mas. Oh dekat dengan kantor saya. Kurangnya berapa Pak biasanya? Saya jam 4. Saya setengah 5. Bisa minta nomor WA-nya? Alhamdulillah dikasih nomor WA-nya. Pulang balik sampai rumah kemudian saya ingat, Allahu Akbar, dari injek kaki itu alhamdulillah sampai ke masjid di rumah tangga yang alhamdulillah sekarang sudah beranak pinak. Selama ini nggak pernah injek kaki perempuan. Siapa yang injekin? Oh Allah. Coba bapak-bapak nanti pulang yang masih jomblo ini, mulai Al-Quran 1 juz, besok pasti injek. Jadi benar kisah yang pernah ada. Skenario Allah amat sangat mudah membuat seseorang yang mungkin harapannya hampa, tapi buat Allah tidak ada sesuatu yang sulit kalau mengizinkan, menghendaki, asal ikutin aturan Allah. Dan Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran sebagai syafa'ah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang kelak di alam kubur kita, di akhirat kita, akan menolong dan syafi'un musyaffa'. Mungkin syafaat yang lain bisa ditolak oleh Allah, teman kita, sahabat kita, keluarga kita ingin memberikan pertolongan kita karena ada sesuatu hal sehingga bisa tertolak. Tapi Al-Quran saat itu dikisahkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ada seorang yang sudah setiap hari dia istiqomah dalam membaca Al-Mulk saja. Allahu Akbar. Ketika hamba itu saat divonis bahwa ini orang ini harus masuk neraka, tapi Al-Quran kemudian dia minta dan mengadu kepada Allah melalui malaikat ini. Bagaimana mungkin temanku ini masuk neraka ya Allah, sedangkan aku ada di dalam dirinya? Akhirnya apa? Panjang sebenarnya perdebatan ini antara malaikat dengan hamba ini. Akhirnya apa? Wahai malaikat, benar, Al-Quran ada dalam jiwanya, Al-Quran ada dalam raganya, Al-Quran ada dalam tubuhnya, maka jangan pernah engkau masukkan dia dalam neraka. Allah buat itu baru apal surat Al-Mulk saja dan diamalkan. Makanya di antara hikmah surat Al-Mulk menyelamatkan dari siksa kubur dan dari siksa neraka. Insya Allah kita orang-orang yang selalu baca Al-Quran, Al-Quran akan datang menghampiri kita, datang menemui kita, menjumpai kita, dan akan memberikan syafaat. Ada syafaat orang yang masuk neraka dikeluarkan namanya syafaat. Tapi syafaat Al-Quran sebelum masuk neraka, Al-Quran datang menyelamatkannya. Paham maksudnya? Jadi ada syafaat itu sudah tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun di neraka, baru lintil datang. Mungkin sahabatnya, mungkin gurunya, mungkin temannya.
Tapi Al-Quran syafaatnya sebelum dia masuk neraka, dia meminta dan memohon kepada Allah agar tidak jadi masuk neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.